Pernah dengar soal ajian punden keramat? Ini adalah salah satu kepercayaan spiritual di Nusantara yang, wah, cukup unik. Kepercayaan ini meyakini kalau dengan berziarah ke makam-makam tertentu, seseorang itu bisa loh membuka pintu menuju kekuatan yang tidak terduga. Yuk, kita kupas tuntas praktek yang sangat menarik ini. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Pernah kepikiran nggak sih, ada nggak sih cara yang lebih simpel buat dapetin ilmu batin tanpa harus gitu loh, ritual yang berat, puasa berbulan-bulan, atau latihan bertahun-tahun yang melelahkan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi gerbang kita buat ngebahas topik hari ini. Jadi, kita mulai dari sini dulu. Kita akan lihat gimana praktek ini sering banget dianggap sebagai sebuah solusi. Atau ya bisa dibilang semacam jalan pintas gitu. Khususnya buat mereka yang pengen banget punya kemampuan spiritual, tapi ngerasa banyak banget halangannya. Jadi, apa sih sebenarnya ajian punden keramat itu? Gampangnya gini deh, ini tuh sebuah ilmu atau kepercayaan bahwa dengan kita ziarah ke makam tokoh sakti, kita bisa dapat bantuan dari teman goib. Entitas ini, yang biasa disebut khodam, dipercaya terikat sama makam itu dan katanya sih bersedia buat ngebantu para peziarah. Nah, ini dia yang bikin menarik banget. Coba deh kita bandingin ya. Di satu sisi ada jalur tradisional yang kita tahu kan, wih panjang, susah, belajarnya bisa bertahun-tahun, dan kadang-kadang harus punya garis keturunan spiritual. Di sisi lain ada ajian punden keramat yang nawarin alternatif jauh lebih simpel. Katanya cukup dengan ziarah. Ini seolah jadi solusi buat mereka yang mungkin nggak punya darah biru spiritual atau merasa kesulitan belajar ilmu yang ribet. Oke, sekarang kita coba pahami pemeran utama dalam cerita ini. Para entitas spiritualnya. Siapa sih mereka ini sebenarnya? Dan gimana ceritanya mereka bisa mau membantu kita? Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ini nih poin yang paling krusial. Jadi, menurut ajarannya, Khodam atau jin penjaga dari ilmu almarhum ini bakal ikut sama peziarah itu atas kemauan mereka sendiri. Bukan dipaksa, bukan juga karena kita minta, tapi mereka yang memilih untuk ikut dan ngebantu. Jadi konsepnya itu sukarela gitu. Dan yang bikin lebih kaget lagi, simpelnya. Setelah semua proses ziarah selesai, mantra inti dari ajian ini katanya cuma perlu diucapin sekali aja. Ya, beneran, cuma satu kali. Kebayang nggak? Tentu aja kita semua bertanya-tanya. Oke, terus dapatnya apa? Nah, kekuatan atau kemampuan spesifik apa sih yang katanya bisa kita peroleh lewat praktek ziarah ini? Yuk, kita lihat detailnya. Dan ini yang keren, katanya kita bisa menargetkan jenis bantuan yang kita mau. Misalnya, kamu pengen bisa punya kemampuan penyembuhan, ya ziarah ke makam seorang tabib atau penyembuh terkenal. Pengen rezekinya lebih lancar, coba datangi makam tokoh yang semasa hidupnya dikenal kaya raya. Atau mau punya keahlian gaib, cari makam seorang pakar ilmu kebatinan. Konsepnya sangat terarah. Oke, dari tadi kan kita ngomongin teori dan konsepnya terus ya. Sekarang kita masuk nih ke bagian praktiknya. Gimana sih sebenarnya ritual ini dilakukan? Mari kita urai langkah-langkahnya satu persatu. Pertama, persiapannya dulu. Sebelum mulai ritual, peziarah harus bawa sesaji khusus berupa bunga. Dan ini bunganya nggak sembarangan ya. Harus ada 3 jenis bunga yang semuanya berwarna putih. 3 kuntum mawar, 3 kuntum kantil, dan 3 kuntum melati. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup jelas dan gak ribet. Setelah sampai di lokasi makam keramat, langkah pertama itu ia taburkan bunga-bunga yang sudah kita siapkan tadi. Habis itu kita ucapkan doa atau mantra kuncinya, dan ritualnya ditutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Nah, ini dia nih bacaan intinya, kunci dari keseluruhan ajian ini. Doa ini diucapkan cuma 1 kali. Isinya itu seperti salam, semacam permisi gitu, kepada para penghuni makam, sekaligus permohonan kepada Tuhan, supaya gerbang komunikasi spiritualnya bisa terbuka. Dan ini dia langkah terakhir yang paling personal. Peziarah harus membaca surat Al-Fatihah diulang sebanyak jumlah usianya saat itu. Jadi, misalnya umur kamu 30 tahun, ya bacanya 30 kali. Ini seolah-olah kayak menghubungkan energi dari ritual itu dengan energi kehidupan kita sendiri. Tapi praktek kayak gini pasti bikin kita mikir kan? Muncul satu pertanyaan etis yang penting banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Apakah dengan mengharapkan bonus seperti ini, nilai suci dari ziarah itu sendiri jadi berkurang atau bahkan hilang? Kalau menurut sumber ajarannya, jawabannya adalah tidak. Alasannya begini. Niat utama si peziarah kan tetap untuk berziarah dan mendoakan. Bantuan dari Khodam itu dianggap sebagai bonus atau hadiah yang datangnya nggak diminta secara langsung. Nah, karena nggak diminta, jadi hal itu dianggap tidak menodai niat suci dari ziarah itu sendiri.
Dan pembahasan kita ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang menarik banget buat direnungkan. Apakah sebuah niat yang tulus akan tetap dianggap tulus kalau kita tahu di baliknya ada potensi imbalan yang besar, meskipun kita nggak secara gamblang memintanya? Sebuah dilema yang menarik ya, antara niat, tindakan, dan hasil. Terima kasih sudah menyimak.